Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia pada hari ini kita bisa dipertemukan melalui media video pembelajaran untuk materi kebijakan peningkatan kualitas diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Materi ini merupakan materi mata diklat dasar yang ada dalam kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Baik Bapak dan Ibu peserta pelatihan jarak jauh yang kami hormati, mari kita simak video pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada satu pertanyaan dalam pelatihan ini, yaitu why training. Baik Bapak dan Ibu, untuk menjawabnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh Indonesia yang sangat berpengaruh tak hanya di dalam negeri namun juga dunia. Si jenius yang dijuluki Mr. Crack ini disegani di dunia penerbangan internasional karena menemukan progression crack theory yang akhirnya dikenal sebagai Habibie Theory. Teori ini mampu mengkalkulasikan keretakan pesawat karena proses terbang landas dan membantu rancang bangun desain pesawat modern menghindari kecelakaan. Tak hanya teori, Habibie pun merancang sejumlah pesawat. Yang paling populer mungkin adalah pesawat N250. Pada Agustus 1995, prototipe pesawat rancangan ini terbang perdana disaksikan Presiden Soeharto kala itu. Pesawat N250PA1 versi Gatot Kaca ini sanggup mengangkut 50 penumpang, sukses terbang dengan sangat baik dan mengundang pujian dari seluruh dunia. N250 awalnya dirancang sebagai pesawat penerbangan sipil yang dibangun oleh industri pesawat terbang Nusantara yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. Namun, proyek ini sempat dihentikan Soeharto pada 1998 atas rekomendasi IMF karena kala itu Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Sebelumnya, Habibie juga disebut turut andil dalam merancang sejumlah pesawat lain yang digunakan di dunia penerbangan internasional. Di antaranya, Habibie disebut ikut merancang Lockheed Martin C-130 atau yang biasa dikenal dengan sebutan pesawat Hercules. Model ini merupakan pesawat bermesin 4 turbopropeller sayap tinggi yang berfungsi membantu tugas militer. Pesawat ini mampu mengangkut berbagai macam kargo dan mampu mendarat di landasan terbatas. Habibie sebelumnya juga ikut andil dalam terciptanya pesawat DO-31 jet transportasi eksperimental VTOL Vertical Take-off Landing Jerman Barat. Pesawat ini dirancang untuk bisa lepas landas secara vertikal sebagai bagian untuk spesifikasi pendukung taktis pesawat penyerang. Proyek ini dibatalkan pada tahun 1970 karena tingginya biaya masalah teknis dan perubahan persyaratan. Meski sudah berlalu puluhan tahun lamanya, namun hasrat Habibie di dunia penerbangan, khususnya untuk Indonesia, belum padam. Di penghujung hidupnya, ia bersama anaknya Ilham Habibie kembali merancang pesawat baru, pesawat R-80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi dan keamanan tinggi bagi penumpang. Pesawat ini merupakan rancangan lanjutan dari pesawat N250 sebelumnya. Prototipe R-80 sanggup menampung 80 hingga 90 penumpang, diproyeksikan bisa terbang pada 2023 mendatang dan diserahkan ke konsumen setidaknya pada 2025. Pesawat-pesawat ini merupakan aset dan ilmu pengetahuan bangsa yang akan dikenang selamanya untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, Pak Habibie. Baik Bapak dan Ibu, tokoh kita, tokoh teladan kita, beliau adalah Bapak B.J. Habibie, merupakan
seorang yang sangat menguasai teknologi, Presiden Republik Indonesia yang ketiga di masa-masa sulit, di masa-masa reformasi, dan beliau juga merupakan tokoh teladan karena berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan dan sangat konsen di bidang penerbangan. Sosok B.J. Habibie merupakan salah satu contoh orang yang sangat-sangat terlatih. Beliau memiliki kebiasaan dari kecil yang membentuk karakter beliau. Kebiasaan-kebiasaan beliau ini, yang pertama, kebiasaan beliau ini adalah beliau sangat-sangat bugar karena mempunyai kebiasaan makan makanan yang sehat, dan kemudian beliau mempunyai kebiasaan berolahraga, yaitu berenang. Setiap hari beliau melakukan berenang itu minimal 1 jam. Sehingga beliau sangat-sangat bugar semasa hidupnya, dan kebiasaan itu membuat beliau menjadi produktif. Kebiasaan kedua dari Bapak B.J. Habibie ini adalah beliau bangun super pagi untuk melaksanakan sholat malam. Waktu tidur beliau sangat-sangat sedikit. Beliau tidur hanya 4 jam per hari, artinya beliau orang yang sangat produktif. 20 jam beliau melakukan hal-hal yang produktif. Kemudian kebiasaan beliau yang juga sangat luar biasa yang membuat beliau terlatih adalah kebiasaan membaca dan menulis. Tokoh yang sangat luar biasa, seorang teknokrat, seorang politisi yang handal, Presiden Republik Indonesia, dan juga sangat taat beribadah, sehingga beliau bisa menjadi suri teladan bagi kita sebagai penerusnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan sampaikan definisi diklat menurut PMA nomor 75 tahun 2015, bahwa definisi diklat di sini intinya adalah mengembangkan kompetensi pegawai. Kalau kita melihat kata mengembangkan, artinya Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat, sebagai peserta pelatihan, bukanlah suatu gelas yang kosong, tapi gelas yang sudah terisi. Artinya Bapak dan Ibu sudah memiliki kompetensi. Nah, tugas kami dari Balai Diklat hanyalah mengembangkan saja. Menjadi kompetensi tersebut menjadi lebih produktif lagi atau lebih baik lagi. Kompetensi itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada poin tentang kemampuan. Kita mungkin menyadari selama ini bahwa kita memiliki pengetahuan, tapi belum tentu kita memiliki kemampuan. Berpengetahuan, tapi belum tentu berkemampuan. Kita memiliki keterampilan, tapi apakah mampu sampai ke level terampil? Ini juga satu yang harus kita jawab. Sikap dan perilaku pun juga sama. Kita sangat mengetahui tentang sikap dan perilaku yang baik, tapi apakah kita mampu berperilaku, bersikap dan perilaku yang baik? Nah, ini juga suatu tantangan bagi kita semua. Maka, agar berubah dari berpengetahuan menjadi berkemampuan, itu diperlukan satu metode yang namanya pelatihan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie, beliau merupakan orang yang terlatih karena dari sejak kecil beliau membiasakan hal-hal positif sehingga terlatih dan menjadi pribadi yang paripurna. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pendidikan dan pelatihan ini sangat-sangat ditentukan oleh motivasi orang mengikuti pelatihan. Motivasi orang mengikuti pelatihan ini kita bagi menjadi 3 motivasi berdasarkan pengalaman kita selaku penyelenggara diklat dari tahun ke tahun. Yang pertama,
motivasi orang mengikuti diklat itu karena dipaksa oleh regulasi, dipaksa oleh aturan. Ini bisa kita contohkan ketika Bapak dan Ibu dulu CPNS. Untuk bisa menjadi PNS 100%, Bapak dan Ibu dipaksa untuk mengikuti diklat prajabatan atau sekarang istilahnya pelatihan dasar CPNS. Karena kalau tidak mengikuti diklat pelatihan dasar CPNS, maka status PNS-nya bisa dibatalkan. Ini salah satu contoh diklat yang motivasinya karena dipaksa. Sehingga karena dipaksa, walaupun keadaan hamil, walaupun keadaan sakit, ini motivasinya tinggi untuk mengikuti diklat tersebut. Kemudian motivasi yang kedua mengikuti diklat itu karena terpaksa. Terpaksa karena ada surat tugas dari pimpinan, terpaksa karena regulasi yang menentukan harus ada pengembangan kompetensi dari pendidikan dan pelatihan. Ini salah satu motivasi yang juga selama ini menyertai kehadiran peserta dalam melaksanakan diklat. Contohnya banyak, misalkan pejabat fungsional untuk mencapai atau mendapat angka kredit, ini salah satunya melalui pengembangan kompetensi melalui diklat. Ini dikategorikan sebagai motivasi karena terpaksa. Kemudian yang ketiga, ini karena ada kesadaran kebutuhan mengembangkan atau meningkatkan kompetensi. Ini adalah motivasi ideal yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita renungkan bersama-sama agar niat kita dalam mengikuti pelatihan ini betul-betul lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat sejak dari ayunan hingga liang lahat. Bapak dan Ibu, dari hadis ini, maka mari kita luruskan niat kita bahwa Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan jarak jauh ini karena semata-mata ingin tolabul ilmi, ingin menuntut ilmu. Dengan lurusnya niat, kami mengharapkan selain Bapak dan Ibu mendapatkan selembar sertifikat, juga mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Dan tentu saja kegiatan ini juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, dasar hukum dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang Manajemen PPPK. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan. Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama. Dan Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 685 2017 tentang Pedoman Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Sasaran diklat yang menjadi sasaran diklat kami di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang pertama adalah PNS Kementerian Agama. Seperti kita ketahui bersama, PNS Kementerian Agama di Jawa Barat ini berjumlah sekitar 26.000 PNS. Ini belum bisa kita diklat semuanya, sehingga kami mengembangkan berbagai metode diklat termasuk dengan pelatihan jarak jauh ini. Kemudian sasaran diklat yang selanjutnya adalah honorer Kementerian Agama, karena sama tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru-guru honorer juga kami diklat, kemudian penyuluh agama honorer juga kami diklat. Selanjutnya adalah unsur masyarakat bekerja pada TUSI Kementerian Agama. Bapak dan Ibu, untuk unsur masyarakat yang bekerja pada TUSI Kementerian Agama, ini juga sama kita yang mendiklatnya, seperti misalkan pondok pesantren, takmir masjid, zakat wakaf, nazir wakaf. Ini semua juga kami yang mendiklat karena melaksanakan TUSI Kementerian Agama.
Kemudian selanjutnya adalah PNS non Kementerian Agama bekerja pada TUSI Kementerian Agama. Ini adalah guru-guru PAI. Biasanya guru-guru PAI diangkat oleh Pemda, tapi karena melaksanakan TUSI Kementerian Agama, maka pengembangan kompetensinya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kompetensi pegawai ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari teknis, manajerial, dan sosiokultural. Teknis bahwa kita sebagai seorang pegawai harus betul-betul menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang tugas dan fungsi kita masing-masing. Manajerial, kita semua harus bisa memanage pekerjaan kita dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi dan pelaporan. Sosiokultural, ini lebih ke hubungan masyarakat, networking. Jadi semua pegawai harus bisa bersilaturahmi, harus bisa menjalin networking agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Organisasi Diklat di Kementerian Agama RI, unit eselon 1-nya adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta. Kemudian di bawah Badan Litbang dan Diklat ada unit eselon 2 yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kemudian di bawahnya ada 14 Balai Diklat, yaitu terdiri dari Balai Diklat Medan, dari Diklat Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon, Aceh, dan Papua. Kemudian untuk struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan Bandung ini dipimpin oleh seorang kepala balai, kemudian 1 orang Kasubag TU dan 2 orang kepala seksi. Kemudian terdapat juga kelompok jabatan fungsional yang mayoritas adalah Widya Iswara, para narasumber, dan juga ada jabatan fungsional teknis lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, pelatihan agar bisa berjalan dengan baik dan berkualitas, maka harus dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan diklat ini dibagi menjadi 2 mekanisme, ada yang top down dan ada yang bottom up. Yang top down ini merupakan rencana kerja pemerintah, di mana pemerintah memiliki program prioritas yang harus dilaksanakan, dan ini kita masukkan menjadi perencanaan diklat dari program pemerintah tersebut, masuk ke rencana kerja pemerintah. Kemudian yang bottom up ini kami melakukan melalui analisis kebutuhan diklat. Dari kedua rancangan itu, baik yang top down maupun yang bottom up, ini kita ramu di dalam rapat koordinasi yang melibatkan semua stakeholder, baik itu dari Balai Diklat, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kanwil, dan juga perguruan tinggi. Dan dari hasil rapat koordinasi ini maka menjadilah program diklat yang harus kita laksanakan. Program diklat yang kita laksanakan ini juga dievaluasi diklat, dan hasil evaluasi ini juga menjadi bahan untuk analisis kebutuhan diklat. Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan dan pelatihan di Kementerian Agama ini dibagi menjadi 2, ada diklat tenaga administrasi dan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat tenaga administrasi ini bisa kita lihat, ini bisa dimulai dari pelatihan dasar CPNS, atau kita lihat istilah zaman dulu adalah diklat prajabatan, kemudian diklat kepemimpinan tingkat 1, 2, 3, dan 4, kemudian ada diklat teknis administrasi. Kemudian diklat teknis dibagi juga menjadi 2, ada teknis pendidikan dan teknis keagamaan. Teknis pendidikan ini untuk guru-guru, kepala madrasah, pengawas, dan juga dosen. Teknis keagamaan untuk para penghulu, penyuluh agama, dan juga unsur masyarakat yang mengerjakan tusi Kementerian Agama. Kemudian jenis diklatnya dibagi menjadi diklat fungsional dan diklat substantif. Bapak dan Ibu, agar pelaksanaan pelatihan
berjalan dengan berkualitas, maka diperlukan SDM kediklatan yang juga berkualitas. Ini potret SDM di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kami memiliki pengelola 4 orang, yaitu unsur manajemen, unsur pimpinan, 1 kepala balai, 1 orang kasubag TU, dan 2 orang kepala seksi. Ini untuk pengelola ini semuanya harus memiliki sertifikat MOT, Management of Training. Kemudian untuk penyelenggara diklat, kami memiliki SDM sejumlah 42 orang dan semuanya harus bersertifikat TOC, Training of Course. Kemudian tenaga pengajar widyaswara yang ada di kami berjumlah 41 orang, semuanya harus memiliki kualifikasi sertifikat TOT, Trainer of Training. Kemudian ini potret widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kami memiliki widyaswara ahli utama pangkat golongan 4D, 4E 2 orang. Dan kandidat untuk menuju ahli utama ini ada sekitar 9 orang. Kemudian widyaswara ahli madya ini berjumlah 33 orang. Widyaswara ahli Buddha 4 orang dan widyaswara ahli pertama 2 orang. Dan juga memiliki calon widyaswara 1 orang. Pelaksanaan diklat di BDK Bandung ini dibagi menjadi diklat klasikal dan non-klasikal. Diklat klasikal diantaranya klasikal di kampus BDK Bandung, di mana peserta diinapkan di Balai Diklat Keagamaan Bandung, kemudian mendapatkan pendidikan dan pelatihan di kampus Balai Diklat Keagamaan Bandung. Yang kedua adalah klasikal di wilayah kerja, pesertanya berada di wilayah kerja, tim dari BDK Bandung yang ke wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat. Kemudian klasikal diklat kerjasama, ini karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan SDM, kami juga melakukan diklat klasikal berupa diklat kerjasama karena begitu banyaknya permintaan untuk diklat kerjasama ini. Dan selanjutnya adalah non-klasikal, adalah melalui pelatihan jarak jauh yang sekarang sedang kita laksanakan. Bapak dan Ibu, agar diklat bisa berjalan dengan berkualitas juga harus ditunjang oleh sarana dan prasarana. Ini Gedung Balai Diklat Keagamaan Bandung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 716, dan kami memiliki ruang kelas itu sebanyak 4 unit, masing-masing menampung sekitar 40, tapi biasa kami jumlah peserta yang kami undang adalah 30 orang untuk efektivitas dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Kami memiliki juga 3 laboratorium, ada laboratorium komputer, kemudian laboratorium MIPA, dan laboratorium bahasa. Balai Diklat Bandung juga memiliki fasilitas perpustakaan. Kemudian ini adalah ruangan aula utama, tempat pertemuan, tempat pembukaan, tempat seminar juga di sini. Dan ini juga multiguna karena bisa digunakan juga untuk sarana olahraga, badminton, dan tenis meja. Karena diinapkan, maka fasilitas ruang makan juga tersedia, ada 2 ruang makan di asrama A dan di asrama B. Kemudian kami juga memiliki fasilitas masjid, Masjid Jami Miftahul Ulum yang biasa kita gunakan untuk sholat berjamaah dari mulai peserta kultum pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan agama lainnya juga dilaksanakan di Masjid Miftahul Ulum ini. Ini adalah sarana asrama VIP-nya, kemudian kita ada memiliki beberapa asrama bisa menampung sekitar 200 orang peserta. Setiap ruangan kelas sudah dilengkapi oleh sound system, baik di ruang kelas ataupun di aula. Kemudian juga kami juga memiliki supporting catu daya listrik PLN dan juga genset sebesar 160 kPa. Kemudian instalasi air bersih dan juga fasilitas pelayanan untuk internet. Selanjutnya kami juga memiliki aplikasi berbasis web. Ini adalah webnya Balai Diklat Keagamaan Bandung. Informasi kediklatan ini ada di web ini. Kemudian kami juga memiliki induk aplikasi yaitu Bandung Sima PD.
Ini salah satu pengembangan inovasi di Balai Diklat Keagamaan Bandung, di mana di dalamnya berisi tentang informasi tentang pelatihan pendidikan, guru-guru, kepala madrasah pengawas, kemudian juga pelatihan keagamaan, penyuluh penghulu dan unsur masyarakat yang mengerjakan tusi Kementerian Agama, kemudian ada pelatihan tenaga administrasi, pelatihan dasar CPNS, Diklat PIM, dan Diklat Teknis Administrasi, dan juga pelatihan kerjasama. Bagaimana mekanisme, SOP, dan sebagainya tentang kerjasama nanti kita informasi di aplikasi SIMA PD. Kemudian di SIMA PD ini juga terdapat beberapa aplikasi yaitu SIM Diklat, Sistem Informasi Kediklatan, di mana dari mulai pendaftaran peserta sampai evaluasi sampai pencetakan sertifikat ini dilakukan di aplikasi SIM Diklat ini. Kemudian kami di lingkungan kerja juga memiliki aplikasi e-office untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kami, dan juga kami memiliki aplikasi PJJ, pelatihan jarak jauh yang sedang kita laksanakan, kemudian aplikasi jurnal Tatar Pasundan, bahkan kami juga sudah merancang Open Journal System dan sedang tahap akreditasi, dan juga kami juga memiliki aplikasi survei online, analisis kebutuhan diklat, evaluasi pasca diklat, ini melalui aplikasi survei ini. Juga termasuk indeks kepuasan pelanggan, indeks persepsi korupsi, kami juga melakukan melalui aplikasi survei ini. Bapak dan Ibu sekalian, agar diklat berkualitas, maka kita harus memiliki budaya kerja yang kuat. Dan budaya kerja yang kuat ini sudah kita miliki, yaitu 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Terdiri dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Integritas, keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan yang baik dan benar. Saya menggambarkan integritas itu seperti ikan di lautan. Ikan di lautan, walaupun lingkungannya asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Itulah misal dari integritas. Walaupun lingkungan kita negatif, banyak narkoba, banyak perbuatan-perbuatan negatif, korupsi, dan sebagainya, tapi kita tetap harus berintegritas, kita harus tetap tidak terpengaruh, bahkan kalau bisa mempengaruhi hal positif pada lingkungan kita, itulah integritas. Profesional bekerja secara disiplin, kompeten, tepat waktu, dengan hasil terbaik. Disiplin saya gambarkan sebagai tata surya kita, di mana semuanya disiplin berputar pada orbitnya. Matahari sangat disiplin, terbit dari timur, tenggelam di barat, dan itu setiap hari disiplin seperti itu. Tidak pernah kita mendengar atau melihat matahari telat untuk terbit dan telat untuk terbenam. Inilah gambaran disiplin tata surya kita. Berputar pada orbitnya, disiplin tiap hari. Kemudian bersikap adil adalah saya gambarkan seperti ini. 1 kg emas sepuhan, 1 kg emas 24 karat, beratnya adalah sama. Di sini lebih ke sikapnya, bersikap adil. Perlakuannya harus sama. Apakah yang datang ke kita itu adalah orang miskin ataupun orang kaya, maka perlakuan kita harus sama. Harus memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima terhadap pelanggan kita. Inovasi menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Inovasi bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang baru, tapi menyempurnakan yang sudah ada sekarang, itu juga merupakan bagian dari inovasi. Ini salah satu gambaran inovasi. Kereta api zaman dulu masih menggunakan mesin uap, kemudian inovasi menjadi kereta listrik, ya, menggunakan tenaga diesel, kemudian berubah menjadi kereta cepat. Ini adalah bentuk-bentuk inovasi. Artinya kita sebagai seorang pegawai juga harus bisa menciptakan inovasi agar pekerjaan kita bisa berjalan lebih baik lagi, efektif dan efisien. Tanggung jawab bekerja secara tuntas dan konsekuen. Ini gambaran dari tanggung jawab seorang ibu, karena tanggung jawab terhadap kehidupannya, maka beliau bekerja mengambil kayu bakar untuk menghidupi anaknya. Kewajiban terhadap anaknya pun tidak ditinggalkan.
Ini adalah salah satu potret dari bentuk tanggung jawab. Keteladanan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tentu saja keteladanan kita yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keteladanan juga bisa digambarkan dari seekor lebah, di mana seekor lebah itu yang dia makan adalah hal-hal yang baik dan yang dia keluarkan pun adalah hal-hal yang baik. Kemudian ketika diganggu, tentu saja juga seekor lebah itu akan mempertahankan harga dirinya, sehingga seekor lebah ini bisa dimisalkan juga sebagai sebuah keteladanan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, selamat mengikuti pelatihan jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.